Salam sehat buat semuanya. Dalam gameplay ini, kita akan menceritakan tentang Dylan Lee yang berusaha memasuki markas geng kapak. Namun pada akhirnya, dia harus berlutut. Bagaimana keseruan ceritanya? Inilah kisah si Harvey York chapter 3448-3451. Chapter 3448. Sesaat dia merenungkan situasinya, Ai Kamino segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia adalah tiran lokal dengan dukungan dari Istana Emas, tidak masalah dari mana Harvey York berasal. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan Ai di tempat seperti Floodwell. Sedangkan pihak kepolisian sendiri, Ansel Torres mengatakan bahwa mereka hanya akan menegakkan keadilan, artinya polisi tetap netral. Ai percaya bahwa dia akan mampu untuk menghancurkan Harvey bagaimanapun caranya. Jika dia tidak bisa melakukannya di depan umum, dia pasti punya cara lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Geng ibu kota memiliki 3.000 anggota, jadi tidak akan sulit baginya untuk berurusan dengan orang luar, baik itu tuan muda atau pangeran. Ai menghirup cerutunya kembali untuk mendapatkan ketenangannya. Cari alamat bajing itu dan beritahu Nyonya Lee bahwa dialah orang yang telah memasukkan peluru ke senjata api penyangga, kata Ai dengan tenang. Katakan padanya bahwa dia adalah penyebab utama dari keadaan Larissa Lee. Kirim berita bahwa jika semua orang mendukung Harvey di Floodwell, maka itu berarti melawanku. Aku ingin bajing itu terpojok. Ai menunjukkan tatapan dingin di matanya. Orang luar telah berani menantangnya, seolah-olah dia memiliki kekuatan lebih. Dia tidak akan bertahan di dunia bawah jika dia tidak memamerkan kembali kekuatannya. Setelah mendengar perintah Ai, Senior Miller dan yang lainnya lalu menjawab dengan hormat. Sesuai keinginanmu. Di saat yang sama, Harvey memberitahu Vivian Hall dan yang lainnya untuk menemui teman-teman kuliah Cynthia. Dia ingin mereka memanggilnya jika terjadi sesuatu di masa depan. Harvey segera mengantar Cynthia ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dia meminta anak buah Kaiden untuk berjaga-jaga di sana. Setelah itu dia kembali ke markas geng kapak untuk beristirahat. Sementara Harvey berbaring untuk memulihkan tenaganya untuk persiapan keesokan harinya. Suara deru mesin terdengar mendekati tempat itu. Vroom. Aura arogan dan mendominasi bisa dirasakan dari raungan mobil itu. Tak lama kemudian, 5 Toyota Prado diparkir tepat di depan markas geng kapak. Mobil yang berada di tengah terlihat sudah dimodifikasi sebelumnya. Ketika pintu mobil terbuka, peti mati hitam pekat bisa terlihat di dalamnya. Puluhan pria berjubah turun dari mobil. Mereka segera mengangkat peti mati itu lalu berjalan menuju pintu depan. Kamu siapa? Apakah kamu tidak tahu bahwa tempat ini adalah milik geng kapak? Beraninya kamu datang ke sini untuk pamer. Kaiden muncul secepat mungkin setelah mendengar keributan yang terjadi di luar. Dia memelototi orang-orang itu dengan dingin. Bagaimanapun, tempat ini adalah markas geng kapak. Dia tidak ingin membiarkan sekelompok orang tidak dikenal menerobos masuk. Harga dirinya dipertaruhkan di sini. Harvey juga terkejut mendengar keributan itu. Dia segera mengganti bajunya dan melangkah dengan tenang ke pintu masuk. Pikirkan apa yang telah kamu lakukan? Kami dari Longman cabang Floodwell. Aku murid senior, Dylan Lee. Aku mendengar kabar bahwa seseorang dengan sengaja telah memasukkan peluru ke dalam senjata api penyangga untuk melukai juniorku Larissa Lee. Tersangka akan memberi kami pernyataan yang adil tentang itu. Seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam melangkah maju dengan ekspresi mendominasi, sebilah pedang terselip di pinggangnya. Chapter 3349, Dylan Lee menatap jijik ke arah Kaiden Balmer, Black Rose dan yang lainnya dari geng kapak. Bagaimanapun, dia berasal dari cabang Floodwell Longman. Longman dianggap sebagai raja dunia bawah, wajar bagi mereka untuk memandang rendah para bos mafia. Setelah menerima perintah untuk melumpuhkan tersangka yang melukai juniornya, Dylan terkejut ketika tahu bahwa geng kapak juga terlibat dalam situasi tersebut. Dia membawa seluruh timnya ke sini tanpa sedikit pun rasa takut. Lagi pula, Floodwell adalah markas utama Longman. Putri pemimpin Longman cabang Floodwell juga terluka parah. Dalam kondisi seperti itu, Dylan tidak punya pilihan lain selain melumpuhkan tersangka. Tanpa berpikir dua kali, Dylan menunjuk ke arah kerumunan dan dengan dingin berseru. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan tersangka. Aku juga tidak peduli siapa yang mendukung kalian. Aku di sini untuk satu hal saja, aku hanya ingin tersangka saat ini juga. Jika dia tidak menurut, kami akan melenyapkannya di sini dan membawanya dalam peti mati. Jika sesuatu terjadi pada juniorku, aku ingin dia dikuburkan di bawah peti mati. Dylan melambaikan tangannya dengan tatapan dingin. Kalian semua, lenyapkan siapapun yang mencoba melawan. Sebelum orang-orang Dylan bertindak, sosok pria kurus melewati Kaiden dan yang lainnya dan bergerak ke arah kerumunan. Aku akan menanggung semua tanggung jawab atas masalah. Meskipun, aku katakan kamu sama sekali tidak akan bisa. Karena kamu adalah murid Longman, dan fakta bahwa kamu dibutakan dengan kebenaran. Aku tidak akan menyulitkanmu, bawa orang-orangmu pergi dari sini, dan aku akan berpura-pura bahwa kamu tidak pernah datang. Harvey menyilangkan lengannya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Jika tidak, aku akan menganggap bahwa kamu sudah mencari masalah di sini. Aku bahkan akan membunuhmu jika itu masalahnya. Harvey sedikit terkejut setelah mengetahui bahwa ayah Larissa adalah pemimpin Longman cabang Floodwell. Tapi dia tidak berminat untuk membicarakan perdamaian pada saat ini.
Selain itu, dia tidak bersalah sejak awal, dan karena Dillon masih menyalahkan Harvey atas insiden Larissa, sudah cukup baik untuk menyuruhnya pergi karena mereka berada di organisasi yang sama. Kamu pasti Harvey kan? Menurut intel kami, kamulah yang sudah memasukkan peluru ke dalam senjata api penyangga. Apakah kamu mencoba untuk melenyapkan juniorku? Cukup sombong jika kau bertanya padaku. Kamu sudah melakukan pelanggaran besar, namun kamu masih mengancamku di sini, bukannya bersembunyi. Siapa kamu? Dillon menunjukkan tatapan dingin. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, aku adalah murid terbaik di sini, di Floodwell. Kamu pasti ingin mati karena berani melawanku, aku akan memberimu satu kesempatan, menyerahlah dan segera ikut dengan kami, lalu beri pernyataan yang adil kepada Nyonya Lee. Jika tidak kami akan menguburmu di peti mati, apapun yang terjadi, kami akan mencapai tujuan kami. Kaiden dan yang lainnya berteriak marah, bagaimanapun, Harvey adalah bos mereka tentu saja tidak akan membiarkan siapapun menghinanya seperti ini. Beraninya kamu, Harvey sama sekali tidak terganggu, dia melirik Dillon dengan ekspresi main-main di wajahnya. Dillon kan, berlutut dan minta maaf sekarang, lalu pergi dari sini. Aku tidak akan menyalahkanmu karena memfitnahku, jika kamu melakukan apa yang aku katakan. Ingat, kamu hanya memiliki satu kesempatan, kamu tidak akan mendapatkan yang lain setelah ini. Chapter 3450, oh, apakah kamu mengatakan ini fitnah? Dan aku tidak akan mendapatkan kesempatan lagi setelah ini. Tuan Kamino mengatakan pada kami bahwa kamu suka pamer. Dia sama sekali tidak bersalah, kamu benar-benar sudah membodohi diri sendiri pada saat ini, seru Dillon Lee dengan nada aneh. Berhentilah berpura-pura nak, bahkan jika kamu adalah seorang raja, aku tetap akan membuatmu membayar harga karena telah menyakiti juniorku. Lakukan tentu saja, Dillon Lee berada di tempat itu karena sebuah misi. Setelah mendapat kabar dari Ai Kamino, Nyonya Lee segera mengeluarkan perintah untuk menjatuhkan Harvey, siapapun yang bisa membawanya kembali akan sangat dihargai. Itulah mengapa Dillon datang secepat mungkin setelah mendapatkan misi itu. Setelah mendengar perintah dealer, selusin orang berjubah segera menerkam ke Harvey secara bersama-sama, mereka mencoba melumpuhkan Harvey. Harvey dengan santai memberi isyarat kepada Kaiden dan yang lainnya untuk tetap di belakang sebelum dia dengan santai menamparkan mereka satu persatu. Plak plak plak, mereka semua dikirim terbang secara bergelombang, jeritan kesakitan keluar dari mulut mereka saat mereka terhempas ke tanah. Murid-murid Longman tidak ada apa-apanya di hadapan Harvey. Kamu bajing, beraninya kamu melawan Longman. Dillon mendidih karena marah setelah melihat pemandangan itu. Dia lalu menghunus pedangnya dan langsung mengarahkannya ke hidung Harvey. Aku akan menebasmu, seru Dillon dengan marah, kamu tidak layak. Harvey dengan tenang mengeluarkan lencana dan melemparkannya ke Dillon. Dillon menangkap lencana itu sebelum tiba-tiba menjadi lamban. Dia menatap lencana itu dengan tatapan ngeri, pada saat itu, dia benar-benar terlihat bingung. Dia langsung tahu apa arti dari lencana itu sejak dia dilahirkan di Longman. Kepala penegakan hukum Longman, kata sederhana sudah cukup untuk membuat Dillon membeku, seolah-olah dia dilanda badai salju. Matanya berkedut dengan panik sementara tubuhnya membeku sampai ke intinya. Kamu adalah kepala penegakan hukum Longman. Harvey dengan tenang berjalan maju dan menepuk pipi Dillon. Kamu cukup cepat memahaminya, kata-kata Harvey mengguncang Dillon, udara dingin bisa dirasakan dari bawah kakinya. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk merebut kembali harga dirinya. Tetapi tubuhnya mengatakan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan orang yang ada di depannya. Nama saja sudah cukup untuk menekan 99% dari orang di Longman. Buk tubuh Dillon tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Dillon segera jatuh dan berlutut, dia tidak bisa menahannya dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Siapa yang menyuruhmu menuntutku dengan pelanggaran seperti itu? Mata Dillon berkedut panik, Nyonya Lee, jawabnya segera. Itu Nyonya Lee, Tuan Kamino telah menelpon Nyonya Lee, dia mengatakan bahwa Andalah yang sudah memasukkan peluru ke dalam senjata penyangga. Nyonya Lee juga tidak percaya, tetapi dia benar-benar marah setelah mendengar itu. Dia pikir lebih banyak orang perlu bertanggung jawab atas keadaan Larissa Lee. Itu sebabnya dia memerintahkanku ke sini, dia bilang Anda harus dibawa, tidak peduli apakah Anda bersalah atau tidak. Chapter 3451, oh ya, benarkah dia sangat tidak masuk akal? Baiklah kalau begitu, Harvey menunjukkan ekspresi tenang. Jadi, di mana Nyonya Lee yang terhormat itu? Dillon Lee dengan panik mengedipkan matanya. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain memberitahukannya pada Harvey. Dia sekarang berada di Hotel Shangri-La Floodwell. Hari ini adalah ulang tahun Nyonya Lee, aku berencana untuk menangkapmu sebagai hadiah untuknya. Wajah Dillon memburuk dalam sekejap, dia tidak akan melakukan hal seperti itu jika dia tahu siapa pria itu di hadapannya. Lelucon kebenaran tentang cedera putrinya bahkan belum keluar. Dia menyalahkan seorang wanita yang tidak bersalah karena itu, namun dia tidak memberikan pernyataan tentang hal tersebut. Apa dia tidak malu pada dirinya sendiri? Harvey menyilangkan tangannya sambil berjalan keluar. Jika itu masalahnya, kita harus mengunjungi perjamuan ulang tahun Nyonya Lee. Mata Dillon berkedut dengan panik setelah mendengarkan kata-kata Harvey. Dia tidak punya pilihan selain terus berlutut dengan tubuh yang gemetar tak terkendali. Dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Setengah jam kemudian, di Hotel Shangri-La Floodwell, Harvey melangkah ke pintu masuk sambil menyilangkan tangannya.
Dillon mengikuti dari belakang dengan tubuh yang masih gemetar, dia hanya diam tanpa suara dari mulutnya. Setelah berjalan melewati aula yang mewah dan elegan, Harvey datang ke lorong marmer. Sebuah pintu dibalut dengan perhiasan terlihat di ujung lorong, pintu itu mengarah ke ruang perjamuan VIP. Di sini, Nyonya Lee sedang merayakan hari ulang tahunnya. Meskipun putrinya masih dirawat di rumah sakit, tapi perjamuan itu adalah hal yang sangat penting untuknya, kehidupan putrinya tidak berarti apa-apa baginya. Selain untuk perayaan hari jadinya, dia juga menggunakan acara ini sebagai kesempatan untuk bertemu dengan beberapa tokoh terkemuka, yang biasanya tidak bisa dia lakukan. Dengan begitu dia akan dapat mempertahankan status dan identitasnya sebagai salah satu dari orang kelas atas di Floodwell. Pintu menuju ke aula tertutup dengan rapat, tetapi di luar ruangan terlihat ada beberapa meja. Selain itu ada beberapa souvenir dan 8 gadis yang sedang menunggu tamu yang datang terlambat. Harvey melirik gadis-gadis itu dengan tenang, karena dia tidak melihat Nyonya Lee, dia akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam aula sendirian. "Berhenti, siapa kamu? Apakah kamu memiliki undangan?" Teriakan keras terdengar dari belakang Harvey ketika dia akan memasuki aula. Harvey berbalik dan melihat seorang wanita jangkung dengan wajah plastik menatapnya dengan penuh penghinaan. "Siapa kamu? Siapa yang mengundangmu ke sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa istri kepala cabang Longman Floodwell sedang mengatakan pesta ulang tahunnya saat ini? Orang seperti kamu tidak berhak berada di sini." Setelah selesai berbicara, wanita itu kemudian menatap Dillon dengan dingin. Dillon, murid terbaik dari Longman cabang Floodwell, menundukkan kepalanya dengan dalam. Wajar jika saat ini dia tidak dikenali. Wanita itu memperlakukan Dillon dan Harvey seperti seorang pengemis yang datang untuk meminta makanan. "Aku akan memberi waktu 3 detik, keluar dari sini sekarang, jika tidak aku akan membuat seseorang untuk mematahkan setiap anggota tubuhmu." Wanita itu kemudian bertepuk tangan yang diiringi dengan kemunculan beberapa orang berjubah dari sudut lorong.